Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bambang Sukmaji yang pada kesempatan ini ingin mengetengahkan The Return of Sabto Palon atau kembalinya sang tokoh legendaris Sabto Palon. Sabto Palon adalah penasihat raja pada zamannya. Dia juga sekaligus sebagai pendeta yang mengasuh menasihati sebagai penasihat spiritual dari Prabu Brawijaya V, penguasa terakhir dari Majapahit yang beragama Buddha. Konon nasihat Brawijaya yang diberikan oleh Sabto Palon tertuang dalam tembang Jawa yang namanya Durma. Tokoh Sabto Palon dikenal di kalangan umat Hindu di Jawa dan juga umat-umat Kejawen yang meyakini yang sekarang banyak tinggal di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nama Sabto Palon disebut dalam serat Darmo Gandul, satu tembang mocopat sastra baru yang merupakan gaya sastrawan Jawa baru yang dikarang oleh Rangga Warsita atau disebut Ki Kalamwerdi. Dalam kitab Darmo Gandul disebut bahwa Sabto Palon menentang keras Majapahit karena tunduk dalam kerajaan Islam. Bahkan dia pun sangat kecewa sekali kalau Majapahit runtuh gara-gara berdirinya kerajaan Islam Demak Bintoro. Kemudian rasa kekecewaan itu diungkapkan dalam janji Sabto Palon bahwa setelah hancurnya Majapahit 500 tahun ke depan dia akan kembali pada saat masyarakat Jawa tertimpa banyak huru-hara, banyak gunung yang meletus, kelaparan, ketidakadilan, korupsi, dan lain sebagainya. Maka Sabto Palon akan kembali lagi, The Return of Sabto Palon, sekaligus juga akan menghancurkan kerajaan Islam yang ada di tanah Jawa, bahkan menghancurkan agama Islam dari tanah Jawa. Pada tahun 1978 tercatat bahwa Gunung Semeru meletus. Ini juga diyakini oleh sebagian orang Jawa sebagai tanda-tanda janji Sabto Palon akan kembali. Sering sekali masyarakat Jawa menghubungkan Sabto Palon dengan Nyai Genggong, tapi kedua tokoh ini kita belum tahu, belum ada sejarah yang bisa membuktikan keduanya ini satu figur atau lain figur. Siapakah sebenarnya Sabto Palon? Untuk mendapat jawaban dari siapa Sabto Palon, kita akan menyuplik tulisan dari Ahmad Sumanto WordPress yang mengatakan bahwa dahulu kala ada seorang kusir dokar yang bernama Grojogan Sewu bertemu dengan Ranggaseto, seorang rohaniawan menggunakan jubah. Keduanya langsung berkomunikasi dan begitu terteguhnya Sabto Palon dengan figur Ranggaseto, sehingga kemudian Sabto Palon menyampaikan hasratnya untuk berguru kepada Ranggaseto. Oleh Ranggaseto, Sabto Palon diterima sebagai guru, kemudian diajari ilmu keutamaan hidup yang disebut dengan Aji Kalimasodo atau Jamus Kalimasodo. Setelah berguru dengan Ranggaseto, Ki Grojogan Sewu disuruh bertapa di Tawangmangu yang sekarang juga bernama Grojogan Sewu. Setelah selesai melaksanakan tapa broto, kemudian Grojogan Sewu bertemu dengan Ki Brodanoyo atau Semar untuk belajar masalah ilmu keutamaan atau ilmu hikmah. Kemudian setelah diberi wejangan dan banyak nasihat dari Ki Brodanoyo, kemudian Sabto Palon diperintahkan oleh Ki Brodanoyo untuk menjadi penasihat spiritual semua raja-raja Jawa tentang ilmu hikmah dan ilmu keutamaan hidup, termasuk kepada Prabu Brawijaya V
mulai Grojogan Sewu bergelar Sabdo Palon. Dijelaskan pula bahwa Sabdo Palon itu adalah Naya Genggong, karena bila dia sudah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada semua yang hadirin, disampaikan dengan vokalistik, kadang-kadang dengan menari, sehingga diberi gelar Naya Genggong. Pos berita online mengabarkan atau mengetengahkan bahwa Sabdo Palon juga menjadi penasihat semua raja Jawa, termasuk Hayam Wuruk, kemudian Prabu Brawijaya, bahkan Prabu Siliwangi dari Sunda. Kemudian menurut Suara Merdeka.com, Sabdo Palon dengan Naya Genggong itu berbeda figur, karena Sabdo Palon bergelar Sapu Angin dan Naya Genggong bergelar Sapu Jagat. Benarkah kebenaran dari Sabdo Palon yang akan kembali lagi ke alam dunia, The Return of Sabdo Palon? Setelah 500 tahun kehancuran Majapahit, karena janji Sabdo Palon itu tertuang dalam kitab Sabdo Palon Nagih Janji. Bila kita analisis secara objektif, bahwa Sabdo Palon itu hidup pada masa kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa atau 525 sebelum Masehi. Padahal sekarang kita hidup di tahun 2020. Sehingga sampai sekarang ada 2500 lebih tahun tentang setelah murconya Sabdo Palon. Tapi kenyataan ini tidak terbukti, sehingga bisa dikatakan itu hanya mitos saja atau keyakinan mistik dari sebagian masyarakat Jawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.